Puji Tuhan, kembali lagi kita di hari Minggu. Kita mau sekolah minggu lagi. Kita mau siapin hati kita buat dengerin firman Tuhan untuk minggu ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ya Bapa, untuk hari yang baru, untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan Yesus berikan bagi kami. Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menyembah-Mu, kami siap untuk memuji-Mu. Engkau urapi kami Tuhan, Engkau jamah hati kami, supaya kami bisa lebih lagi untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik angkat tangannya, kita mau menyanyikan Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya Yesus. Sama-sama kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita mau katakan lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Katakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa
setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Adik-adik berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Haleluya, Engkau sungguh baik Bapa, Engkau sangat baik Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Tiada Allah yang seperti Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan syukur kami hanya kepadamu Yesus. Kami agungkan Engkau, kami muliakan namamu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami puji Engkau Yesus, Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Hanya Kau yang layak kami puji, hanya Kau yang layak kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Biar Engkau disenangkan melalui pujian kami, biar Engkau disenangkan melalui penyembahan kami ya Bapa. Kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk menyembah-Mu lebih lagi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Coba adik-adik kita mau katakan haleluya 3 kali ya. Kita kepalkan tangan, kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita mau angkat pujian dari terbit matahari sampai pada masuknya. Gerakannya ikutin kakak ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita angkat tangan kita katakan
yang percaya kalau Tuhan Allah di tengah kita itu besar banget? Boleh angkat tangannya? Oke, tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Sebesar apa? Besar, besar. Sekali lagi. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang kita akan membacakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Adik-adik ikutin ya semuanya perkataan apa itu Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, sekarang kita mau sama-sama perkatakan Mazmur 91. Adik-adik harus ikutin ya, harus baca benar-benar supaya kita mengalami Mazmur 91. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke, puji Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau sama-sama berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita tundukkan kepala, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Biarlah Engkau disenangkan ya Bapa melalui setiap pujian penyembahan kami. Dan biarlah pujian penyembahan kami itu tulus dari hati kami yang paling dalam ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, jikalau sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, Engkau urapi kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Engkau urapi kami juga ya Bapa, supaya kami mengerti, supaya kami memahami, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, kita tadi udah memuji Tuhan, udah lompat-lompat, udah bersuka cita. Berarti udah gak ada yang lagi yang ngantuk ya. Nah, saatnya kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan kali ini diambil dari kitab Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17. Pada waktu itu, hari mendekati Paskah, Tuhan Yesus udah tahu nih adik-adik bahwa sebentar lagi dia akan disalibkan, bahwa sebentar lagi dia bakal mati di kayu salib. Maka dari itu Tuhan Yesus mengajak para murid-muridnya untuk makan bersama adik-adik. Wah, pasti makanannya tuh banyak banget, enak-enak deh pokoknya deh. Nah, terus di tengah-tengah mereka mau mengadakan makan besar, ada gangguan iblis adik-adik. Kenapa ya gangguannya ya? Apa ya? Iblis mengganggu Yudas Iskariot, yaitu membisikkan sesuatu hal yang jahat. Kira-kira adik tahu nggak ya apa yang dibisikkan iblis kepada Yudas? Jadi iblis membisikkan sesuatu, yaitu supaya Yudas mengkhianati Tuhan Yesus adik-adik. Wah, jahat banget ya iblis ya. Siapa yang di sini mau temenan sama iblis? Pasti nggak ada yang mau ya. Karena iblis tuh jahat banget. Suka menipu, suka berbohong. Wah, adik-adik mau nggak kayak gitu? Pasti nggak mau kan? Nah adik-adik, Tuhan Yesus sebenarnya udah tahu bahwa ada muridnya, salah satu muridnya yang akan mengkhianati dia. Jadi Tuhan Yesus itu benar-benar 100% Tuhan ya. Dia tuh bukan nabi palsu. Dia benar-benar 100% Tuhan. Nah, lanjut ke ceritanya adik-adik. Pada zaman dahulu, sebelum kita masuk rumah, itu kita harus membasuh kaki dulu adik-adik. Nah, sedikit cerita, pada di Timur Tengah kuno dulu, kalau yang membasuh kaki itu adalah pembantunya atau orang yang paling muda di rumah itu adik-adik. Nah, di sini hebatnya. Tuhan Yesus pada waktu itu, karena nggak ada yang nyiapin basuhan, dia berdiri adik-adik. Dia melepaskan jubahnya dan mengambil kain lenan. Kira-kira Tuhan Yesus mau ngapain ya adik-adik ya? Iya, Tuhan Yesus menyiapkan air untuk membasuh kaki para muridnya adik-adik. Wah, keren banget ya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus mau merendahkan hatinya untuk sama menjadi serupa dengan muridnya adik-adik. Dia udah gak disebut lagi sebagai guru, karena dia juga udah sama seperti murid-muridnya. Dia mau merendahkan hatinya adik-adik. Dan apa yang terjadi ya? Kaki para murid-muridnya dibasuh satu persatu dan disekap pakai kain lenan yang ada di pinggangnya. Lalu Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya.
Apa yang dibilang sama Tuhan Yesus? Tahu nggak ya adik-adik? Dia bilang gini adik-adik. Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan kata-katamu itu benar. Sebab aku memang guru dan Tuhan. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku berbuat kepadamu. Jadi adik-adik, cerita ini yang kita ambil adalah kita harus merendahkan diri, kita nggak boleh sombong, karena Tuhan Yesus juga seperti itu adik-adik. Tuhan Yesus mau melepaskan sebutannya sebagai guru dan mau serupa menjadi seperti murid-muridnya. Dia mau membasuh kaki murid-muridnya, tuh adik-adik. Jadi kita harus sama seperti Tuhan Yesus. Nah, sekali lagi adik-adik, kita nggak boleh sombong dan harus tetap rendah hati. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajarilah kami Tuhan Yesus untuk tetap rendah hati Tuhan Yesus, untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya Tuhan Yesus. Tuhan, firman yang telah kami dengar hari ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau sertai agar dapat kami lakukan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa untuk ikut ibadah-ibadah kita selanjutnya ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.